kami dari anggota kelompok 8. Saya Lasri Maranatha Samosir. Saya Medina Yasmin. Saya Safifa Sunawira. Dan dua teman kami lagi sebagai editor yaitu Siti Karina dan Pipin Windiani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan tentang praktek pengkajian bio, psiko, sosial, dan spiritual pada penyakit HIV. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Permisi. Ya. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Pagi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lasri Maranatha Samosir. Saya dari mahasiswa tingkat 3 D4 Keperawatan Poltekkes Menkes Jambi. Nah, di sini saya ada beberapa tugas penelitian tentang penyakit. Nah, tadi saya sudah bertemu dengan Pak RT dan dia merekomendasikan saya ke rumah ibu dan pasien saya adalah ibu. Nah, apakah ibu bersedia berbincang-bincang dengan saya? Waktunya tidak lama, 15-20 menit ya, Bu? Iya. Nah, kita mulai. Mulai dari nama ibu. Nama ibu siapa? Nama saya Siti Zubaidah. Nah, selanjutnya umur ibu berapa? Umur saya 30 tahun. Oh, 30 tahun. Nah, sebelum terdiagnosa penyakit HIV, nah umur ibu berapa? Umur 25 tahun. 5 tahun, berarti ibu udah 5 tahun sakit HIV. Nah, selanjutnya apakah ada perubahan yang terjadi pada diri ibu? Perubahan tentu ada, seperti kurang nafsu makan, terus tidurnya tidak nyenyak, dijauhin lingkungan sama lingkungan. Ya, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, sebelum sakit, bagaimana pola makan ibu? Sebelum sakit, pola makan saya teratur. Sehari bisa 3-4 kali. Dengan porsi yang penuh ya? Iya. Selanjutnya? Pola tidur juga nyenyak, normal seperti orang lain, 8-9 jam. Bagaimana kalau dengan pola BAB ibu? Kalau pola sebelum sakit, pola BAB lancar, sehari 2 kali. Kalau sekarang? Kalau sekarang tidak lancar, bisa sehari sekali ataupun jarang. Soalnya kan saya tidak nafsu makan. Oh iya, benar. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa yang ibu pahami tentang penyakit ibu? Penyakit saya, penyakit HIV itu susah disembuhkan. Obatnya juga kan sekarang nggak ada. Penyakitnya juga menular, bisa dari kontak langsung ataupun tidak. Saya juga yakin penyakit ini susah disembuhkan, tapi saya berusaha untuk minum minuman obat-obatan herbal. Saya tahu penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tapi yang setidaknya bisa memperlambat kematian. Baik, kalau pola tidur ibu? Untuk pola tidur sebelum sakit dan sesudah sakit. Kalau sebelum sakit, pola tidur saya teratur 8 jam sehari. Kalau setelah sakit, saya tiba-tiba setiap malam terbangun. Soalnya badan saya merasa gatal-gatal, ada bintik-bintik merah. Ya. Nah, kalau misalnya apakah ada keluarga ibu yang terkena HIV dari keluarga ibu atau keluarga bapaknya? Tidak ada, soalnya penyakit saya tertular dari teman saya. Baik, ibu. Selanjutnya tanda dan gejala awal penyakit ibu bagaimana? Tandanya pertama saya merasa badan saya demam, meriang, terus mudah kelelahan, gatal-gatal seperti alergi gitu, bintik-bintik merah. Jadi membuat tidak nyaman ya, Bu. Nah, selanjutnya reaksi ibu waktu pertama kali dokter mendiagnosa ibu bahwa ibu terkena HIV. Reaksi saya tentu saya merasa terkejut karena saya mendengar dari orang sekitar seperti keluarga kalau penyakit HIV itu penyakit yang menular, penyakit yang tidak mudah disembuhkan karena tidak ada obatnya. Saya merasa bahwa saya akan mati. Nah, berapa lama waktu yang bisa menerima keadaan ibu? Berapa lama ibu bisa menerima keadaan ibu bahwa ibu tahu bahwa ibu terkena HIV? Belum, saya sampai saat ini belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Soalnya kan penyakit ini
susah disembuhkan, tidak ada obatnya. Jadi saya merasa bahwa kenapa Tuhan mengirimkan penyakit ini kepada saya. Baik, saya mengerti. Nah, selama pengobatan, apakah ibu ada rasa ingin menyerah? Ada, tentunya ada. Soalnya kan saya penyakit ini sudah lama, jadi saya ngerasa capek. Soalnya tidak sembuh-sembuh, tidak ada obatnya gitu. Saya ingin merasa nyerah, tapi pengen juga tetap hidup. Baik. Nah, lalu pengobatan apa saja sih yang direkomendasikan oleh dokter untuk pengobatan ibu? Untuk obatnya ada, untuk obat penghilang rasa nyeri pada gatal-gatal Iya. itu, terus supaya saya ngerasa tidak lemah terus juga ada semacam terapi gitu dari dokter. Apakah ibu tahu nama-nama obatnya? Tidak tahu saya nama obatnya. Apakah ibu ada minum obat herbal? Kalau obat herbal saya ada juga minum obat, direkomendasiin sama keluarga. Itu bukan untuk menyembuhkan tapi untuk menghilangkan Bu, rasa perkenalkan nama saya Medina Yasmin. Saya ingin melanjutkan pengkajian dari teman saya yang tadi. Apa betul nama ibu Siti Zubaidah? Iya betul. Umur ibu 30 tahun ya Bu? Iya. Saya ingin tanya-tanya lagi. Gimana Bu anggota keluarga yang dekat sama ibu sekarang menanggapi keadaan ibu yang sekarang? Anggota keluarga saya pastinya terkejut mendengar saya punya penyakit HIV ini. Penyakit ini kan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia bisa menular melalui kontak langsung ataupun tidak. Terus selama ini biasanya kegiatan ibu yang dilakukan ibu di rumah apa saja? Sebelum atau sesudah? Sebelum Sebelum terkena penyakit ini, saya seperti biasa, ibu rumah tangga biasa, membersihkan rumah, mempersiapkan anak sekolah, memasak. kalau sesudah saya merasa kerja dikit capek, soalnya mudah kelelahan gitu. lelah gitu ya Bu. Terus sekarang hubungan dengan keluarga gimana Bu? Ada yang sekarang jaga jarak, ada juga keluarga yang paham tentang penyakit saya. Biasanya sering datang ke rumah. Iya, biasanya sering datang, kalau sekarang sudah jarang. Terus tanggapan atau perasaan keluarga sama lingkungan sekitar rumah ibu tentang penyakit ibu ini gimana? Kalau tanggapan keluarga, mungkin keluarga bisa toleransi, bisa jaga jarak gitu kan. Tapi kalau lingkungan sekitar rumah justru banyak yang menghindar sekarang gitu. Jarang. Dulu sebelum saya sakit sering kumpul kan, main-main. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Apakah semua keluarga memberi dukungan sama ibu setelah kejadian itu? Kalau keluarga, semua keluarga alhamdulillah memberi dukungan kepada saya agar bisa tetap sembuh, walaupun kemungkinan kecil untuk sembuh. Selain harapan sembuh, apakah ibu punya tujuan lain untuk tetap semangat melanjutkan pengobatan ibu yang sekarang? Ya tentu saya ada tujuan lah buat sembuh kan, walaupun itu kan kecil, tapi saya ingin sembuh. Saya ingin melihat anak-anak saya tumbuh besar. Bagaimana hubungan ibu dengan Tuhan sekarang setelah tahu penyakit yang diderita ini? Saya hubungannya dengan Tuhan ya meminta doa untuk tetap hidup, agar kan tumbuh besar. Saya terus berdoa. Pola ibadah ibu tetap sama? Alhamdulillah, malah sekarang sering. Alhamdulillahnya Rajin. ya, alhamdulillah kuasa Allah kan. Saya sudah bisa tetap hidup selama penyakit saya 5 tahun, walaupun saya tidak tahu penyakit ini kapan berakhir. Terus gimana kepercayaan ibu dengan Tuhan setelah sakitnya? Apakah tetap percaya atau? Awalnya saya tidak percaya kenapa Tuhan memberi cobaan. Setelah saya mengidap penyakit ini selama 5 tahun, saya mengerti bahwa Tuhan itu adil,
karena sampai saat ini saya masih tetap hidup. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ibu mau berbincang-bincang dengan saya dan teman saya yang tadi. Maaf jika ada salah kata yang tidak baik dari saya dan teman saya. Semoga Ibu tetap optimis untuk menjalani pengobatan Ibu. Apakah Ibu punya kata-kata yang menginspirasi untuk orang-orang di luar sana yang nasibnya sama sama Ibu? Saya punya satu kata mau bilang, harus semangat, jangan menyerah. Kalau capek, ingat masih ada yang sayang dan peduli sama kita. Terima kasih ya Bu. Sekian video atau demonstrasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.